Belum. Bukan manis lapar, tapi belum makan. Presiden merakyat. Asiknya Jokowi makan jagung rebus di pinggir jalan Kabupaten Sorong. Tanah Papua menyimpan banyak potensi, terutama di bidang pertanian. Bahkan, provinsi paling timur Indonesia ini bisa menjadi produsen utama untuk komoditas pertanian. Seperti diketahui, Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, Senin 4 Oktober 2021. Jokowi melakukan penanaman benih jagung di Kelurahan Kelamesen, Kabupaten Sorong bersama masyarakat setempat. Tak hanya itu, dia juga meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi pelajar, masyarakat umum, dan lansia. Kemudian, dia memberikan pengarahan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda seprovinsi Papua Barat. Namun dalam perjalanan di pagi hari, Senin 4 Oktober 2021, saat menuju lokasi penanaman jagung yang berada di Kelurahan Kelamesen, Kecamatan Mariat, Kabupaten Sorong, ada sebuah spanduk yang dibentangkan oleh seorang warga dan menarik perhatian Presiden Joko Widodo. Ada momen menarik di sela-sela serangkaian kunjungan kerja ke Kabupaten Sorong, Papua Barat. Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyempatkan diri mampir untuk membeli jagung rebus di penjual pinggir jalan. Tak hanya membeli, Jokowi bahkan langsung mencicipi jagung rebus yang dibelinya. Hal tersebut terjadi usai Presiden Jokowi meninjau lokasi penanaman jagung di Kabupaten Sorong, Senin 4 Oktober 2021. Selain Jokowi, Ketua DPR RI Puan Maharani juga ikut membeli jagung rebus bersama Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Berdasarkan video yang tayang di YouTube Sekretariat Presiden, Jokowi memakai kemeja putih dan tas noken khas Papua yang dikalungkan di lehernya. Dia lalu datang ke sebuah kedai kecil untuk membeli jagung. Jokowi tampak sangat menikmati jagung rebus tersebut. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang melihat Jokowi lahap memakan jagung itu pun melemparkan candaan. Syahrul menggoda Presiden Jokowi yang seakan-akan terlihat kelaparan. Jokowi lantas membalas dengan mengatakan bahwa ia dari pagi belum makan. Puan juga ikut menimpali jika rasa jagung rebusnya enak. Momen tersebut kian menarik perhatian warga sekitar, sehingga warga terlihat mengelilingi Jokowi dan Puan serta Syahrul. Sebelumnya, ketika meninjau lokasi penanaman jagung, Jokowi mengatakan bahwa potensi pertanian di Papua Barat belum tergarap secara maksimal. Padahal provinsi tersebut memiliki lahan pertanian yang sangat luas, yakni 11.000 hektar untuk tanaman jagung dan 7 juta hektar untuk tanaman pangan serta hortikultura. Jokowi mengatakan ini lahan yang sangat luas, tetapi memang termanfaatkan maksimal hanya 33%. Dengan besarnya potensi tersebut, Jokowi menerangkan Papua Barat seharusnya bisa dikembangkan sebagai daerah produsen utama komoditas pertanian di wilayah Indonesia Timur. Oleh karena itu, dia memerintahkan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dan Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan untuk terus meningkatkan kapasitas produksi pertanian di seluruh wilayah. Jokowi meminta agar mengubah sistem tanam dari 1 kali setahun jadi 2 kali setahun atau 3 kali setahun agar kebutuhan pangan di tanah Papua bisa disiapkan oleh Pulau Papua sendiri. Jokowi mengatakan peningkatan produktivitas pertanian bisa dilakukan melalui berbagai upaya, di antaranya pelibatan petani milenial. Sejauh ini, terdapat 800 orang petani milenial sudah dilatih oleh Kementerian Pertanian sebagai motor penggerak sektor tani. Angka itu ditargetkan terus bertambah hingga mencapai 2.000 orang. Presiden Jokowi juga berjanji akan terus meningkatkan penggunaan teknologi pertanian, memperluas akses terhadap modal usaha, hingga memperbanyak pelatihan. Tidak lebih dari 3 tahun harus rampung semuanya. Ada pilihan-pilihan yang bisa diputuskan segera. Tapi saya minta nanti di bulan Januari sudah ada kejelasan mengenai ini. Gerak cepat Pertamina. Erick Thohir laporkan ke Jokowi temukan harta karun cadangan migas baru sebesar 204 juta barrel. Sumber daya alam di Indonesia tidak terbatas pada kekayaan hayatinya saja. Berbagai daerah di Indonesia juga dikenal sebagai penghasil berbagai jenis bahan tambang seperti petroleum, timah, gas alam, nikel, tembaga, bauksit,
batu bara, emas, dan perak. Dengan kekayaan alam yang melimpah membuat Indonesia menjadi incaran banyak negara akan hasil alamnya. Bahkan yang terbaru, Menteri BUMN Erick Thohir melaporkan kepada Presiden Joko Widodo bahwa PT Pertamina Persero berhasil menemukan potensi sumber minyak dan gas atau migas baru mencapai 204,7 juta barrel belum lama ini. Temuan ini bisa menambah cadangan migas nasional. Dilansir dari CNN Indonesia, saat peresmian pabrik baja PT Krakatau Steel di Cilegon, Banten, Erick mengatakan bahwa di hulu sendiri ternyata ada potensi temuan baru, migas dan minyak, yaitu 204 juta barrel. Ini adalah kabar yang sangat menggembirakan dikala produksi nasional sedang mengalami penurunan. Erick mengatakan tahun ini sekaligus menambah potensi bisnis bagi perusahaan minyak raksasa nasional tersebut. Apalagi Pertamina tengah menargetkan peningkatan hasil penjualan dan keuntungan dari migas sampai 2024. Fondasi ini akan terus dijaga agar di 2024 bisa melakukan penjualan sebesar 92 miliar dolar Amerika Serikat dan keuntungan 8 miliar dolar Amerika Serikat sehingga valuasinya bisa mencapai 100 miliar dolar Amerika Serikat. Erick melanjutkan valuasi 100 miliar dolar Amerika Serikat ini diperlukan agar Pertamina dapat meningkatkan posisi di dalam daftar Fortune Global 500. Daftar ini berisi perusahaan-perusahaan dengan valuasi terbesar di dunia. Selain itu, Pertamina juga masuk dalam daftar tersebut dengan menduduki peringkat ke-287. BUMN migas itu berhasil masuk Fortune Global 500 karena memiliki nilai pendapatan sebesar 41,47 miliar dolar Amerika Serikat per akhir 2020. Sementara nilai labanya sekitar 1,05 miliar dolar Amerika Serikat pada periode yang sama. Untuk itu, Erick ingin pembukaan pendapatan dan laba Pertamina bisa meningkat dan membuat perusahaan terus bertengger di Fortune Global 500. Pihaknya akan pastikan subholding ini menjadi fondasi yang kuat untuk Pertamina menuju valuasi 100 miliar dolar Amerika Serikat karena memang Pertamina sendiri sudah masuk global 500 perusahaan terbesar. Jadi, tidak ada istilah turun, tapi harus terus naik. Lebih lanjut, Erick menjelaskan pengembangan bisnis Pertamina ke depan sudah dipetakan dengan membentuk 6 subholding di perusahaan, terdiri dari subholding upstream, refinery and petrochemical, gas, power and renewable energy, commercials and training, dan integrate marine logistics. Sementara itu, dilansir dari CNBC Indonesia, pemerintah terus mendorong investasi di sektor hulu minyak dan gas bumi atau migas. Berbagai insentif digelontorkan demi menggait investasi di sektor hulu migas. Sekretaris Jenderal Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas atau Aspar Migas, Moshe Rizal dalam acara Energy Corner Special Road to Energy Day menuju produksi minyak Republik Indonesia 1 juta barrel per hari. CNBC Indonesia pada Rabu 22 September 2021 mengatakan saat ini pemerintah sudah berupaya dengan baik dalam meningkatkan insentif. Sementara itu, Taufik Aditya Warman, Direktur Pengembangan dan Produksi PT Pertamina Hulu Energi atau PHE, Subholding Upstream Pertamina, mengatakan tantangan terbesar saat ini adalah menciptakan iklim investasi lebih kondusif lagi. Selain itu, PT Pertamina Persero membukukan laba sebesar 183 juta dolar Amerika Serikat atau setara 2,6 triliun rupiah pada semester 1 2021. Capaian ini lebih tinggi sekitar 951 juta dolar Amerika Serikat atau 13,6 triliun rupiah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, di mana pada saat itu Pertamina mengalami kerugian sebesar 768 juta dolar Amerika Serikat atau 11 triliun rupiah. PJS Senior Vice President Corporate Communications and Investor Relations Pertamina Fajriah Usman mengatakan, pertumbuhan pada paruh pertama tahun 2021 didorong dari pertumbuhan di sisi penjualan yang mencapai 25 miliar dolar Amerika Serikat dan EBITDA 3,3 miliar dolar Amerika Serikat. Keduanya naik lebih dari 22% dibandingkan tahun lalu. Pertamina disebut melakukan sejumlah langkah penguatan pendapatan di seluruh subholding dan anak usaha perseroan. Salah satunya peningkatan produksi dan lifting serta peningkatan monetisasi gas di seluruh wilayah kerja atau WK sektor hulu migas. Kemudian Pertamina juga melakukan optimasi produksi di kilang dan meningkatkan penjualan produk kilang dan petrokimia baik di dalam negeri maupun ekspor ke pasar luar negeri.